Jadi buat apa undang-undang ITE kalau begitu? Itu informasi atau dokumen elektronik. Jadi kalau diterapkan pasal itu, artinya sejak awal tidak ada bukti awalnya. Jangankan bukti permulaan, bukti awal saja sudah tidak ada. Itu namanya penyelundupan pasal. Kita mengenal dengan penyelundupan hukum. Itu udah biasa. Kita ngomong jujur aja. Saya praktisi juga, gitu loh. Saya tahu niat dan tujuannya orang bikin laporan. Kalau pasal-pasalnya ancamannya ringan, cari pasal yang berat supaya bisa ditahan. Itu niat yang jahat sekali. Kalau misalnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, kalau kita bicara tentang minimal 2 alat bukti, bisa saudara ahli jelaskan seperti apa seharusnya? Nah, saya ini bicara soal kita bicara batu uji. Kalau batu ujinya adalah 2 bukti permulaan. Kalau KUHP baru itu sudah ada diatur dalam KUHP. Ada 8 alat bukti dan sebagainya. Tapi kalau KUHP lama kita menggunakan batu ujinya, itu dulunya bukti permulaan tidak masuk dalam ruang lingkup KUHP. Jadi ada perluasan dari Mahkamah Konstitusi nomor 21. Nah, banyak orang berpikir bahwa ini sudah masuk pokok perkara. Tidak, saya bilang. Karena beberapa kali juga saya menjadi ahli pra peradilan, saya jelaskan kita berjalan persis di pinggir di perbatasan. Jadi kita hanya menilai kualitas dari bukti permulaan. Bukti permulaan ini tuh berbeda-beda. Misalnya, bukti permulaan ada orang melihat seseorang menusuk pisau. Nah, itu juga akan mengakibatkan, walaupun akibatnya orangnya mati, terbunuh. Ini akan harus dipastikan dulu pasal apa. Apakah itu 338 pembunuhan atau 351 ayat 3 ini KUHP lama. Nah, di sini kita harus bedakan. Ada namanya otopsi. Otopsi ini tusukannya kena ke jantung. Ditusuknya 10 kali. Itu namanya tusukan mematikan. Tapi tusukannya kalau hanya di pundak, terus orangnya didiemin, ya orang dilempar ke dalam lubang, dibiarkan satu bulan mungkin mati juga. Jadi ada perbuatan yang menyebabkan kematian, gitu. Ada orang yang mendorong. Jadi tusukan yang tidak mematikan seketika, tapi menyebabkan kematian, itu tidak bisa dikenakan pasal pembunuhan. Jadi ada namanya otopsi. Otopsi itu adalah bukti permulaan untuk menentukan juga pasal-pasal, gitu loh. Nah, saya pernah juga ada pra peradilan di daerah ya, waktu itu di pengadilan di Bengkulu, di sana Curug, pengadilan Curug. Itu juga saya jelaskan, gitu loh. Kalau pembunuhan juga harus ada niat, ada mens reanya. Lain lagi dengan pembunuhan berencana. Beda lagi, itu harus ada bukti permulaannya, gitu loh. Nah, jadi kalau pembunuhan berencana itu nantinya kalau tidak jelas masih kabur, itu harus ada motif. Ada saksi-saksi yang bisa menerangkan tentang motifnya dan sebagainya. Kalau tidak jelas, tapi kalau sudah jelas pembunuhan berencana tidak perlu motif. Waktu itu saya jelaskan. Nah, jadi makanya kalau yang namanya satu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE jelas itu bukti permulaannya harus spesifik. Harus ada formalitas dalam perkara, dalam pengenaan pasal itu. Tidak bisa sembarangan asal taruh aja semua pasal. Nah, saya pernah dihadirkan sebagai ahli majelis. Saya waktu itu saya berikan penjelasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2020 kalau nggak salah. Saya rasa tadi saya lihat saksinya, itulah saksi yang menjadi terdakwa pada saat itu. Dan ada putusannya kalau memang itu nama saya ada sebagai ahli. Saya jelaskan undang-undang ITE itu tidak bisa yang namanya undang-undang itu yang menjadi fakta formil dulu pertama di awal itu harus dokumen elektronik, bukan dokumen nyata atau fisik atau hard copy. Nggak bisa itu. Jadi buat apa undang-undang ITE kalau begitu? Itu informasi atau dokumen elektronik. Jadi kalau diterapkan pasal itu, artinya sejak awal tidak ada bukti awalnya. Jangankan bukti permulaan, bukti awal saja sudah tidak ada. Itu namanya penyelundupan pasal. Kita mengenal dengan penyelundupan hukum.
Kasihan orang. Lihat Pak, kalau pasal KUHP-nya, wah nggak kena nih buat ditahan. Ini kan niat untuk ditahan. Itu udah biasa. Kita ngomong jujur aja. Saya praktisi juga, gitu loh. Saya tahu niat dan tujuannya orang bikin laporan. Kalau pasal-pasalnya pas ancamannya ringan, cari pasal yang berat supaya bisa ditahan. Itu niat yang jahat sekali. Karena hak asasi manusia di sini jelas harus ditegakkan. Sila kedua Pancasila. Di mana kita menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu tidak beradab. Tindakan-tindakan seperti itu saya harus nyatakan, karena saya capek melihat penegakan hukum yang terlalu ngawur di sini. Demikian. Ya, yang saksi ahli, tapi ini jangan capek menjawab ini. Okay. Jadi Anda kan hadir tuh dalam gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 dan diajukan sebagai ahli juga, ya, pada waktu itu. Nah, apakah Anda pada waktu itu melihat ijazah analog atau ijazah fisik Pak Jokowi yang diakui sebagai ijazah yang asli? Jadi sedikit ya, untuk saudara penasihat hukum, kalau analog lawannya adalah digital, ya. Sedangkan fisik lawannya elektronik. Okay. Ya, fisik, ya. Jadi saya hadir tanggal 15 Desember dan saya juga pada bulan Januari menjadi ahli dalam perkara pidana pokok. Di sana saya lihat, tapi nggak boleh pegang itu semua. Jadi ada yang dikatakan ijazah fisiknya dari Pak Jokowi. Saya lihat ramai sekali semuanya melihat. Saya sempat bertanya waktu saya diminta keterangan sebagai ahli. Ini aneh, saya bilang. Yang dimasalahin oleh tersangka waktu itu saudara Roy Suryo adalah yang dianalisa adalah dokumen elektronik yang diupload Dian Sandi. Betul kata penyidik. Terus Pak Jokowi bawa ijazah asli, apa hubungannya? Terus dia yang marah. Terus dibilangin pasalnya ada 32, 35. Saya ngomong begitu di BAP saya. Dan 35 aneh lagi. Hasil akhirnya adalah harus dianggap otentik. Harus terima kasih itu Pak Jokowi sama saudara Rasul yang saya bilang. Akhirnya, endingnya adalah menjadi otentik. Kalau untuk 35 waktu itu saya mengucapkan, sambil saya jelaskan, nggak bisa saya bilang. Yang kedua, formalitasnya. Semua TKP-nya adalah dunia cyber. Nah, saya lihat, saya bilang, itu kan pemerintah, dikasih lihat video-video, itu kan pemberitaan itu sama juga dengan saya ngomong, saya diliput sama TV, dan itu disampaikan ke publik. Itu bukannya dia mengakses satu dunia cyber, itu berbeda. Kalau pasal-pasal ITE itu dia harus mengakses ke dalam dunia cyber, gitu loh. Ini salah kaprah sekali. Waktu itu saya jelaskan kepada penyidik. Akhirnya penyidik bilang, Pak tolong deh kalau begitu Bapak ceritanya panjang lebar, saya bingung ketiknya. Saya disuruh bikin resume. Ya udah saya bikin resume 14 halaman. Dan saya tanda tangan itu karena 14 rangkap, jadi satu rangkap 120 halaman. Itu jadi 1.500 lah kurang lebih. Demikian.